Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi ya dengan saya. Di video kali ini saya akan mencoba mengupas tentang SKB Guru Sosiologi Ahli Pertama terkait dengan materi nilai dan norma dalam masyarakat. Yang pertama kita melihat pengertian dulu ya. Jadi pengertian nilai sosial, menurut dua ahli ini ya, Kimball Young ya. Nilai sosial itu merupakan asumsi-asumsi yang abstrak dan sering tidak disadari tentang apa yang benar dan apa yang penting. Kemudian norma itu adalah patokan perilaku dalam suatu kelompok masyarakat tertentu atau peraturan sosial menyangkut perilaku yang pantas dilakukan dalam berinteraksi. Itu perbedaan nilai dengan norma. Nilai dan norma memiliki peran yang penting dalam setiap masyarakat beradab. Hal itu dianggap penting karena seperangkat nilai dan norma tersebut berperan dan berfungsi untuk mengatur tata kehidupan setiap anggota masyarakat. Lanjut ya. Ini adalah ciri-ciri nilai sosial. Jadi, nilai itu tercipta melalui proses interaksi bukan bawaan dari lahir. Kemudian nilai berlangsung terus-menerus dari generasi ke generasi. Kemudian nilai memberi pengaruh yang berbeda-beda terhadap setiap kelompok manusia. Kemudian nilai melibatkan emosi dan perasaan. Dan yang terakhir nilai ditransformasikan melalui proses belajar yang meliputi sosialisasi, enkulturasi, dan difusi. Kita berlanjut klasifikasi nilai menurut Notonegoro. Jadi ada 3 ya jenis nilai menurut Notonegoro. Yang pertama adalah nilai material yang merupakan segala sesuatu yang berguna bagi jasmani manusia. Kemudian nilai vital adalah segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktivitas. Dan nilai kerohanian adalah segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Nilai kerohanian sendiri dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah nilai kebenaran, yang merupakan segala sesuatu yang bersumber pada unsur akal manusia, baik rasio, budi, dan cipta. Kemudian yang kedua, nilai keindahan nilai adalah yang bersumber pada perasaan manusia. Jadi nilai keindahan itu bersumber pada perasaan manusia ya. Kemudian yang ketiga, nilai moral yang bersumber pada unsur kehendak atau kemauan. Dan yang keempat adalah nilai religius yang merupakan nilai ketuhanan yang sifatnya mutlak dan abadi. Kita lanjut ke fungsi nilai sosial dalam kehidupan masyarakat. Jadi nilai sosial itu fungsinya yang pertama alat untuk menentukan harga dan kelas sosial seseorang dalam stratifikasi sosial. Kemudian yang kedua, mengarahkan masyarakat untuk berpikir dan bertingkah laku sesuai nilai-nilai yang ada di masyarakat. Yang ketiga, memotivasi manusia untuk mewujudkan dirinya dalam berperilaku sesuai dengan yang diharapkan oleh peran-perannya dalam mencapai tujuan. Fungsi yang keempat, nilai berfungsi sebagai alat solidaritas yang mendorong masyarakat untuk saling kerjasama. Dan fungsi terakhir, nilai sebagai pengawas, pembatas, pendorong, dan penekan individu untuk selalu berbuat baik. Kemudian ini adalah fungsi norma. Nah, fungsi norma agar tercipta suatu kondisi yang teratur, tertib, aman, dan tentram dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Maka diperlukan adanya aturan untuk mengatur semua anggota masyarakat dalam melakukan kegiatan. Selanjutnya, ini jenis-jenis nilai ya. Berdasarkan sifatnya itu ada nilai kepribadian, nilai kebendaan, nilai biologis, nilai kepatuhan, nilai pengetahuan, nilai agama, dan nilai keindahan. Kemudian berdasarkan cirinya ada nilai yang mendarah daging, yaitu nilai yang telah menjadi kepribadian bawah sadar tanpa pikir panjang. Ada pula nilai dominan, yaitu nilai yang dianggap lebih penting dari nilai yang lainnya. Kemudian berdasarkan tingkat kebendaan, ada nilai yang berdiri sendiri dan nilai yang tidak berdiri sendiri. Kemudian berdasarkan fungsinya, ada nilai integratif, yaitu nilai yang memberikan tuntunan dalam usaha untuk mencapai cita-cita. Dan nilai disintegratif, yaitu nilai yang berlaku hanya untuk sekelompok orang di wilayah tertentu.
Kemudian kita berlanjut pada perbedaan nilai dan norma sosial. Nilai atau value itu merupakan prinsip, standar, atau kualitas yang dianggap berharga atau diinginkan oleh orang-orang yang memegangnya. Sedangkan norma adalah petunjuk atau patokan perilaku yang dibenarkan dan pantas dilakukan dalam menjalani interaksi sosial dalam suatu kelompok masyarakat tertentu. Jadi bisa dilihat ya perbedaannya ya. Kemudian macam-macam norma. Nah, berdasarkan tingkatan daya ikat atau sanksinya, norma itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, cara atau usage adalah perbuatan yang dilakukan individu dalam masyarakat, tapi tidak terus-menerus. Pelanggar mendapat celaan, contohnya bersendawa ya. Kemudian yang kedua, kebiasaan atau folkways adalah perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama hingga terbentuklah suatu kebiasaan. Contoh berjabat tangan bila bertemu sahabat lama, menghormati orang yang lebih tua, itu contoh dari folkways. Kemudian yang untuk folkways sendiri pelanggarnya dapat celaan dan sindiran ya kalau melanggar. Kemudian yang ketiga adalah tata kelakuan atau mores. Dalam masyarakat, norma ini dijadikan alat pengawas tingkah laku yang diyakini sebagai norma pengatur. Contohnya dilarang mencuri gitu ya. Dan yang keempat adalah adat istiadat atau custom ya, adalah aturan nenek moyang yang diwariskan secara turun-temurun. Kemudian ini macam-macam norma berdasarkan aspek-aspeknya. Yang pertama norma agama. Contohnya melakukan sembahyang, tidak berbohong. Kemudian yang kedua norma kesusilaan adalah peraturan yang berasal dari hati nurani yang menghasilkan akhlak manusia. Kemudian yang ketiga norma kesopanan adalah bagaimana bertingkah laku yang wajar dalam masyarakat. Dan yang terakhir adalah norma kebiasaan. Nah, demikian teman-teman penjelasan kami terkait nilai dan norma. Karena dari FR yang beredar banyak nilai dan norma yang keluar di tes SKB untuk formasi guru sosiologi. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Kita berjumpa lagi pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.